Ada, lanjut aja Bu Safira ya, sayang. Biar cepat deh. Baik, Ibu. Saya share screen. Wah, baik, Ibu. Jadi kalau untuk judul saya kemarin setelah saya konsultasi dengan mentor, alhamdulillah disepakati, Bu, sesuai dengan saran Ibu. Iya, oke. Jadi kalau untuk judulnya itu layanan informasi pemisahan limbah melalui infografis berbasis kode QR. Hmm. Jadi kalau untuk sementara Ibu masih yang saya susun-susun, Hmm. ini eh, Eh, ada, Itu masih anu kan, belum rancangan kan? Soalnya kalau aktualisasi ini kan kenapa aktualisasi baru kegiatan ya? Langsung kegiatan, tahapan, langsung output. Ya, Ibu ya. iya Ibu. Mm-mm. Tidak begini lagi, tidak begini nanti kan, Dek? Oh iya Ibu. Coba. Ada kan yang saya kirimkan kemarin tuh Hmm, contohnya ya. Tapi tidak apa-apa untuk sementara untuk dipaparkan seperti ini, tidak apa-apa. baik Ibu. Jadi kegiatan, tahap kegiatan, output begitu deh. Aktualisasi, tidak keterkaitan dengan mata pelatihan kayak gitu Oh deh, iya Ibu. ya. Iya, baik Ibu. Heeh. Iya, Jadi baik Ibu. disesuaikan dengan format rancangan karena itu baku dia formatnya. Outline, Oh, apa dia itu sudah sesuai kurikulumnya begitu. iya Ibu, baik. Ya, Saya nanti akan perbaiki kembali. disesuaikan ya. Baik Ibu. Persiapan. eh, saya mulai dari ini dulu deh. Dari apalagi namanya, dari masalah. Jadi kalau untuk masalahnya Ibu, saya masih pakai apa namanya? Saya masih jabarkan seperti ini Bu. Identifikasi isunya, Hmm. kemudian latar belakang dan tujuannya. Belum Di atas dulu tadi yang isunya ya. belum Jadi efektifnya begini saja, belum efektifnya layanan informasi pemisahan limbah bahan tidak usah begitu nak aninya nak eh, apa cara menentukan isunya. Apa baik nama Bu. tupoksinya Ibu? Apa tupoksinya Ah, yang membuat kita itu adalah melayani informasi tentang yang ini? Apa tupoksinya Ibu Safira? kalau sebagai di lab itu Ibu, di lab sebagai analis kimia Ibu. Kalau untuk jabatan pengendali dampak lingkungan ahli. Ah, ah. Iya, pengendalian lingkungan dampak ahli apa semua tupoksinya itu? Apa tupoksinya? Coba Jadi lihat. kalau jadi kalau di lab itu Ibu, yang pertama melakukan analisis, kemudian memastikan hasil hasil analisis itu berjalan Eh, dengan baik. Apa tadi nama aninya, sayang? Apalagi nama jabatannya? Pelan-pelan ya. Nama jabatannya tadi Kalau kalau di laboratorium Ibu eh, analis kimia, kemudian kalau di jabatan saya pengendali dampak lingkungan ahli pertama, pengendali dampak lingkungan. dampak lingkungan. Ibu saya stop share Hmm? atau Jangan. oh Tunggu saya mau cek dulu tupoksinya ya. eh Supaya kita tentukan dulu, kita harus berangkat dari masalahnya ya. oh Jadi ya tidak baik Ibu. tidak langsung begitu. Tidak kita langsung bahasanya seperti itu. Jadi intinya kan adalah sebenarnya aktualisasi itu adalah meningkatkan kinerja. Nah, jadi kita harus apalagi namanya sesuai dengan tupoksi kita. Jadi misalnya, nah kalau yang saya search ini ya di internet, kalau ibu itu kan adalah tupoksi pengendali dampak lingkungan itu adalah di sini eh, ada melaksanakan pengendalian dampak lingkungan seperti pemantauan kualitas lingkungan. Lalu ada pembinaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini ada juga pengendalian pencemaran, penyusun kebijakan teknis, perizinan. Sebentar ya, saya layanan apa tadi? Layanan informasi ya. Layanan informasi pemisahan.
Jadi kan kita fokus, wait, tunggu dulu ya, pengembang. Oke, oke, berarti belum efektifnya informasi teknis. Ini nanti kan solusinya layanan itu, Bu, ya kan? Belum efektifnya informasi teknis pemisahan limbah bahan kimia. Melaluinya hapus saja. Oke, belum efektifnya informasi teknis limbah berbahan kimia tidak? Andai. Oh, tidak begitu ya. Iya. Belum efektifnya informasi teknis pemisahan limbah bahan kimia laboratorium. Laboratorium apa ini, Bu? Laboratorium lingkungan, Ibu. Ya, Ibu tulis. Oke, begitu. Begitu dulu. Nah, nanti kita buatkan fishbone. Nah, Oh, dari baik, Ibu. fishbone itu nanti ada salah satu misalnya media, misalnya Messi, oh berarti dia belum tersedia layanan informasi. Nah, maka kita buatkan layanan informasi kayak gitu, Bu. Ya. Baik, Ibu. Jadi ini harus jelas ini, belum efektifnya informasi teknis. Nah, Ibu bisa bikin beberapa persoalan ya nanti yang akan menjadi isu yang prioritas atau isu utama yang ini. Oh, Nah, iya Ibu baik, bisa Ibu. buatkan belum optimalnya apa lagi namanya eh, apa ini sarana alat kurangnya sarana alat pendukung di lapangan untuk pemisahan limbah. Tapi itu sebabnya ya, Iya, sebabnya yang Ibu. ini, sebabnya yang ini. Berarti nanti cari lagi tupoksi ibu yang lain jadi tiga Baik, tiga Ibu. isu tuh. Uh, uh, Siap. baik. Oke, ibu cari nanti sesuai tupoksinya ibu ya. Belum optimal kah, belum efektif kah? Kalau kayak ini ya kurangnya, kemudian keterbatasan, itu nanti sebab. Nah, kalau akibat itu rata-rata belum optimalnya, belum efektifnya. Ya, Ibu Safira ya. Oke. Baik, Ibu. Saya kira begitu dulu, Bu. Nanti Ibu susun dulu ya, supaya Siap, kita Ibu. supaya enak di ini. Ibu Safira dengan ini ya, ada dulu bimbingan saya ini. Pak Didu, Didu, Didu. Oh, tapi Ibu mungkin di UPT ya? Iya, Ibu. Saya di UPTD-nya. Oh iya, ada kabit di apa tuh kemarin saya bimbing. Pak Didu ini nama lengkapnya Oh, Pak Pak Idrus. Dudi. Ya? Pak Dudi. Pak Idrus. Idrus. Iya, Didu namanya. Iya, Pak dia di Idrus. bidang satu, Ibu. Siap. Oke. Iya. Iya. Oke dan Bu. Oke, siap. Siap, Ibu. Ya, Saya stop share, Ibu. ya, siap, siap. Itu yang Ibu, Ibu kan adanya yang kadisnya Ibu, apa lagi namanya? Yang Tagunu kan? Iya, Ibu. Hmm. Betul. Em, selanjutnya Pak Muhammad Afdal, silakan. Ibu, sebelum saya minta maaf Ibu, soalnya saya ndak pakai laptop Zoom Bisa nih. oke, tidak apa-apa, bahas bicarakan saja apa yang. Oke. Nah, judulku kemarin itu Ibu, masalahku kemarin itu belum adanya pemanfaatan media sosial untuk mempermudah penyampaian informasi administrasi kependudukan kepada masyarakat kecamatan. Sama dengan tadi Ibu Safira. Itu di tupoksi yang mana? Di tupoksi yang mana yang terkait dengan itu belum efektif? Bapak tupoksinya apa? Seksi pemerintahan Ibu, kecamatan. Oh, seksi pemerintahan. Iya Ibu. Oke, baru tadi mau bikin apa? Apa masalahnya dibilang tadi? Belum adanya pemanfaatan media sosial Ibu. Pemanfaatan media sosial untuk apa? Mempermudah penyampaian informasi administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan. Iya. Tidak, seksinya itu nama jabatannya itu. Kalau seksi kan itu bagiannya. Bapak nama jabatannya apa?
Pelaksana apa nama jabatannya? Yang kemarin Sikap Bapak mendaftar itu apa nama jabatannya? pamong pemerintahan, seksi pemerintahan Ibu di situ. Pamong pemerintahan. Iya Ibu. Oke. Pamong pemerintahan ini kan beda lagi dengan Pol PP ya. Kalau pamong pemerintahan ini kan dia yang bekerja di kantor camat gitu ya di pemerintah. Iya Ibu. Bapak tidak tahu apa tupoksinya pamong itu. Sejauh ini Bu belum saya cari-cari kemarin Bu. Tidak ada penjelasan tentang pamong pemerintahannya Bu. Iya, itu tapi ada sudah tupoksinya kan, berarti ada sudah itu. Sebentar. Pamong pemerintahan itu kan di bagian seksi pemerintahan ya. Iya Ya, Bu. jadi kan ceritanya begini, kalau kita buat aktualisasi, kita harus betul-betul sesuai dengan tupoksi kita. Nah, jadi kan di tupoksi pamong pemerintahan itu menyelenggarakan pemerintahan di desa termasuk tetap pemerintah dan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan baik fisik, membina kemasyarakatan, sosial budaya dan kemudian memberdayakan masyarakat sosialisasi dan partisipasi warga. Nah, oh Kak, ini boleh nih. Sosialisasi dan partisipasi. Dia ada pemberdayaan masyarakat. Nah, ini Bapak boleh ambil belum efektifnya layanan impor belum efektif. Ini kan nama tupoksinya ya, memberdayakan masyarakat melalui sosialisasi dan partisipasi warga. Iya Bu. Jadi kita bisa belum optimalnya sosialisasi sosialisasi dan partisipasi warga dalam apa tadi yang mau dibikin. Layanan informasi sih Bu. Layanan informasi apa? Kependudukan. Admin, iya Bu, administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan. Oh, Iya Bu. berarti di sini kan salah satunya juga adalah menata administrasi kependudukan. Berarti sosialisasinya yang belum kan? Atau begini, belum efektifnya sosialisasi, belum efektifnya sosialisasi administrasi kependudukan. Begitu saja. Nah, Administrasi, belum efektifnya sosialisasi, sosialisasi administrasi administrasi kependudukan kependudukan. di wilayah Kecamatan Topa, ya. Tapi kalau nanti di Kepala Ikan cukup itu saja. Belum efektifnya sosialisasi, belum Administrasi efektifnya kependudukan. sosialisasi kependudukan di wilayah. Nah, karena itu ya ternyata salah satu tupoksinya Pak Afdal itu adalah memberikan sosialisasi yang saya baca di internet ini ya. Nah, Ya Bu. berarti itu saja belum efektifnya sosialisasi administrasi kependudukan. Nah, kenapa tidak efektif? Ya mungkin karena selama ini sosialisasinya terbatas ya. Sosialisasinya terbatas hanya di apalagi mungkin di balai-balai desa dipajang poster-poster begitu papan-papan pengumuman ya Pak ya. Nah, Iya Bu. sehingga atau warga nanti datang ke Capil baru bisa mendapatkan informasi. Nah, tetapi kalau informasi nanti ini bisa kita melalui digitalisasi, maka itu mungkin lebih cepat tersampaikan begitu. Ataukah Bapak bisa apalagi namanya menempel nanti di pusat-pusat keramaian atau di tempat-tempat umum melalui barcoding bisa juga supaya tidak banyak informasi yang bisa didapatkan bisa di barcode tapi dia hanya satu lembar. Bisa saja juga begitu. Ya kan, Pak? Iya Pafda Bu. jadi Iya banyak Bu. banyak informasi yang bisa kita lakukan dalam satu lembar kertas. Nah, jadi kita hanya pakai barcode tetapi informasinya banyak. Nah, jadi mulai dari KTP anak, KTP orang dewasa, administrasi-administrasi. Jadi banyak edukasi yang bisa kita lakukan gitu. Nah, jadi sosialisasi dan edukasi
berbasis QR code kan bisa begitu Pak Afdal kan? Ya, Bu, siap, siap. Jadi bagaimana mengintegrasikan informasi melalui QR code. Nah, bisa judulnya nanti sosialisasi administrasi kependudukan melalui integrasi informasi berbasis QR code. Nah, bisa begitu, Pak Afdal. Ibu, maaf Ibu, boleh Oh, terlalu cepat sosialisasi. saya, terlalu Iya, cepat. Bu. Oke. Eh, jadi kan tadi apalagi namanya kita punya masalah dulu. Catat dulu masalahnya Pak Afdal, nanti supaya nyambung. Karena Masalahnya Ibu yang belum efektifnya itu kan Ibu. belum efektifnya Sosialisasi administrasi sosialisasi administrasi kependudukan di kan wilayah begitu kecamatan ya Ibu. ya di wilayah kecamatan. Ah, lalu eh, solusinya adalah sosialisasi layanan kan tadi kita mau buatkan jadi layanan informasi jadinya kan Iya Pak? Bu. Iya Ah, Bu. ah. Jadi kan sosialisasi melalui apa kan? Jadi eh, sosialisasinya melalui layanan informasi. Iya Nanti Bu. karena dia tadi belum efektif, kita bisa sampaikan efektivitas sosialisasi sosialisasi melalui layanan informasi terintegrasi berbasis QR code. Bisa begitu? Terintegrasi berbasis. Oke Bu. Coba ulang. Efektivitas sosialisasi melalui layanan informasi terintegrasi berbasis QR code. Ya, ya. Boleh juga ditambahkan sosialisasi interaktif ya, Oh iya sosialisasi Bu. Siap. interaktif melalui layanan informasi terintegrasi berbasis QR code ya. Jadi supaya masuk semua apa yang ingin kita sampaikan gitu. Berarti Bu yang belum adanya pemanfaatan media sosial itu Bu nggak usah dipakai yang itu. Tidak usah Oke pemanfaatan Bu. medsos itu pasti kita akan kirim ke medsos. Oh, tapi kalau menurut saya nanti QR code-nya bisa juga ke medsos, tapi tidak usah di medsos. Nanti bisa di keramaian-keramaian kita tempel barcodingnya juga bisa jadi salah satu tahapannya, Pak. Jadi Oh, Bapak taruh misalnya stiker tuh yang jadi barcode-nya itu kita kasih stiker. Nah, terus informasinya itu kita buat di Google Spreadsheet kan, jadi dia bisa terintegrasi dia datanya. Nah, jadi nanti kalau kita mau update bisa kita update dengan real time begitu Pak Afdal. oh ya Bu. Jadi begitu kan? Jadi barcode itu nanti bagaimana mengintegrasikannya melalui Google Spreadsheet gitu. Bisa kan? Eh, Ibu, tapi saya mau bertanya Ibu boleh ini? Boleh. Soalnya begini Bu, saya ambil media Mm-mm. sosial karena kemarin kan Ibu ada ini dari Pak Bupatinya kita itu Ibu akan melakukan apa? Menaruh beberapa kecamatan itu ini percetakan apa? Dukcapil itu Ibu. Jadi bisa sudah dibikin di kecamatan. Nah, Iya, kemarin bisa. Bisa juga kan salah satu saja medsos. Bisa di medsos, bisa. ah Nah, itu Bu barcode-nya maksud yang ditaruh di medsos kan? iya Bu. Kan ceritanya sebenarnya medsos itu hanya alat bantu untuk mengirim, kan begitu? Sebagai Nah, ini juga sih Bu, sebenarnya uh-uh. sebagai sarana kalau masyarakat ada pertanyaan. Jadi kemarin ke sosialisasi di mentor begitu Ibu. Iya, tapi Pembicaraan dengan lain-lain lagi kalau yang itu. Kalau yang itu lain. oh, Nah, kalau begitu partisipasi masyarakat berarti. Nah, kalau Pak Afdal, kalau kalau begitu permintaannya mentor, iya berarti Bu. Ibu Bapak ambil maaf, Bapak ambil kalau begitu itu adalah pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan partisipasi warga yang belum optimal. Kan begitu. Jadi eh, salah satu adalah kita ini kan adalah bagaimana ada partisipasi warga di dalam apa layanan publik kita. Jadi memberikan feedback kan begitu Pak Afdal. Iya Bu. Jadi kayak semacam layanan aduan berbasis partisipasi masyarakat, gitu. Boleh begitu? Oke. Begini, layanan aduan administrasi kependudukan, layanan aduan administrasi kependudukan, Iya Bu. oke, melalui partisipasi masyarakat, Situasi masyarakat ya, eh,
melalui media sosial. Maksud saya begini, nanti eh, anunya pakai Google Form jadinya Pak dia. Kalau orang mau melapor dia itu pakai Google Form. Oke, oke, siap, Ah, siap, siap. ah, jadi dia tidak pakai media sosial gitu Pak. Nanti Google Formnya, link Google Form itu dikirim ke medsos gitu maksudnya. Oh iya, Bu, siap. Ah, Berarti Bu tetap ah. ambil yang pertama ya Bu ya? Ya. Oke, Jadi Bu, siap, siap. jadi kan begini Pak, belum efektifnya anunya ya, eh, belum efektifnya saluran aduan, belum efektifnya saluran aduan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan Topa. Oke, Bu. Oh Pak, itu belum efektif ya Pak, karena selama ini layanan itu dalam bentuk kotak saran saja. Toh, Bahkan belum ada sih Bu. biar saja, anggaplah ada saja. Kesian juga kok ya ada. Karena itu Iya, wajib Bu. soalnya berdasarkan Undang-Undang 25 harus ada saluran aduan. Oke, Bu, siap, Nah, siap, siap. jadi begitu saja kan. Jadi selama ini masih manual. Jadi aduan itu hanya dibuat dalam bentuk kotak saran. Toh? Oke, siap, Nah, siap. jadi kita buatnya nanti berbasis digital. Nah, jadi nanti nanti begini layanan saluran aduan administrasi kependudukan berbasis digitalisasi gitu Pak Afdal. Oke, Bu, Nah, siap. jadi nanti salah satu masalahnya adalah selama ini metodenya masih menggunakan saluran aduan manual gitu. Jadi belum terdigitalisasi kayak gitu. Karena kita kan semua diarahkan ke digitalisasi ya. Nah, Oke, gitu siap. Pak Afdal. Boleh? Boleh Boleh. begitu ya? Nah, Boleh, kalau Bu. itu yang diharapkan oleh Pak Bupati bagus. Memang harus begitu, Pak. Karena ini tuntutan Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik. Maka wajib kita melakukan pengelolaan sarana aduan. Oke, baik Pak Afdal. Ya, Iya, makasih Bu. nanti sampaikan aja lagi ulang ke Pak Mentor ya. Itu sesuai dengan tupoksi Bapak adalah sebagai pembina kemasyarakatan untuk apa layanan partisipasi ke masyarakat untuk aduan ya kan. Nah, Iya, Bu, siap, Bu. ya, Terima jadi kasih memang Bu. itu wajib Pak Afdal ya. Oke, Iya, Bu. baik, makasih. Lalu Bu Vita, Vita. Ya, siap. Oke. Hmm. Ya, Ibu Fitri sih sama ya Bu. Jadi jangan rendahnya kepatuhan itu lebih sebenarnya kepada sebab. Lebih kepada sebab. Ini ini lebih ke sebab men. Nah, jadi tadi kembali juga sama dengan yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya tupoksi Ibu Vita untuk mengintervensi ini apa Bu? Hmm, Ini kan sebagai dokter, jadi Heeh. eh, tupoksinya itu memberikan apa namanya, melakukan penyuluhan, Edukasi terkait, BT. iya edukasi terkait ini kepatuhan minum obat. Oke, Ibu berarti sesuai ini dengan diganti dia, bukan rendah. diganti. Kalau ini nanti jadi men Bu dia. Kalau di akibat Ya, nanti ini jadi sebab toh. Akibatnya kan nanti ini belum apakah belum optimalnya belum eh, optimal. apakah belum optimalnya berarti belum optimalnya sosialisasi berarti Bu ya. Sosialisasi atau edukasi Ibu yang kalau di sesuai tupoksinya. Iya. Ini Mas, ini isunya yang Hmm. berdasarkan analisis isu APKL di sini, eh, yang prioritas itu ini belum optimalnya kepatuhan minum Oke. obat hipertensi. Kemudian ini ini diagram fishbone-nya, Bu. Iya. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama SDM, sumber daya manusia, di mana rendahnya pengetahuan pasien lebih mementingkan pekerjaan. Jadi biasanya ada beberapa pasien yang lebih mementingkan
pekerjaannya daripada berkunjung atau memeriksakan diri ke puskesmas. Kemudian dari sarana ada alat pemeriksaan yang terbatas, kadang tensi, alat pengukur tekanan darah yang rusak, kemudian ketersediaan obat yang belum memadai. Kemudian ada metodenya itu penyuluhan yang masih kurang, tidak adanya kartu kontrol, posbindu belum optimal. Terus ada dari lingkungan sendiri, peran lintas sektor yang masih kurangnya dukungan keluarga dan jarak yang jauh ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mengakibatkan rendahnya, berarti belum optimalnya kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Ya. Oh, oke. Kalau begitu, Bu Dokter, jadi di sini belum optimalnya edukasi kepatuhan. Bawa dulu di sini sayang. Ini. Karena Belum kita kan dokter optimalnya, punya ada tupoksi untuk mengedukasi ya, Bu ya. belum Nah, ya. optimalnya edukasi. Edukasi kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Oh iya, Ya. Jadi kita difokus di tupoksi kita, Kak. Jadi itulah yang mau diperbaiki supaya dia optimal edukasinya. Nah, jadi selama ini kenapa tidak optimal edukasinya? Oh, karena mungkin kenapa seperti itu, Bu ya? Mm-mm. iya. Nah, jadi mungkin karena peralatan edukasi, jadi yang kita fokus itu bukan kepada teknis penyakitnya, tetapi kepada Iya, kenapa edukasi itu kurang. Misalnya iya, waktu terbatas buat edukasi, pasien padat, jadwal praktek, kan begitu ya Bu ya, jadwal Ibu padat kan sebagai dokter. Komunikasi medis kadang sulit dipahami oleh pasien, maka kita buatkan komunikasi yang mudah. Kemudian kurangnya misalnya materi edukasi yang mudah diakses atau menarik kan begitu Bu. Nah, ini dimasukkan rendahnya kesadaran atau motivasi pasien untuk mengikuti saran dokter misalnya. Kurangnya dukungan sistem fasilitas edukasi di tempat kerja gitu Bu. Nah, Ibu masukkanlah tadi Bu yang sesuainya kan? iya. Ah, Tadi Bu ah. yang ini rendahnya Apanya sayang? yang Rendahnya tadi. kepatuhan minum obat itu di SDM Bu. Rendahnya kepatuhan pasien berarti di sini di SDM-nya. Iya. Ini men saja Bu, nanti yang men rendahnya Oh kepatuhan iya. minum obat bagi pasien. Di sini juga SDM-nya apa tenaga medis kurang memberikan komunikasi. Berarti rendahnya kesadaran atau motivasi. Nah, bukan itu. Kalau ini medisnya berarti ini komunikasi medis sulit dipahami oleh pasien. Bisa kan Bu? Demand berarti ini komunikasi petugas medis kadang sulit dipahami oleh pasien. Begitu Bu. Boleh kan? Iya. Nah, kemudian kan lagi sarananya kan Bu, kalau sarana berarti kurang dukungan sistem atau fasilitas edukasi di tempat kerja. Lalu eh, metodenya kurangnya materi edukasi yang mudah diakses atau menarik. Ini Kayaknya kan lebih ke material kemarin kayaknya. Metodenya selama ini metode apa digunakan untuk mengedukasi Dok? metode kayak ini saja Dok, kayak ceramah begitu ke pasien kalau ada pasien datang ke Oh, ke oke. Berarti puskesmas. metodenya selama ini menggunakan konvensional saja, Dok. Berarti metode edukasi lebih konvensional saja. Maksudnya klasik begitu kan? Nanti setelah itu metodenya dibuat seperti apa? Itu Ini kan metode kemarin sarannya, iya eh, sarannya Ibu kemarin judulnya itu kan bukan lebih ke penyuluhannya sih Bu, lebih ke kemana? ininya Ibu kemarin peningkatan judulnya itu yang Ibu sarankan dan sudah saya konsul sama mentor kemarin Ibu Ya, dia oke. Apa itu? setuju. Peningkatan kepatuhan minum obat bagi pasien hipertensi melalui kartu kontrol digital yang pakai Google Form Berarti berbasis. berarti itu harus ganti depannya, Dok. Sesuai dengan tupoksi dokter itu berarti. Jadi Peningkatan kepatuhannya itu kan tetap juga kan sebenarnya edukasi juga itu Dok ya. iya. Ya sama sih. Melalui kartu kontrol ini nanti di materialnya dokter
tulis di sini belum ada edukasi kartu kontrolnya kan, belum ada kartu kontrolnya. Iya, sudah ada yang metode ini, Bu. Ini tidak ada kartu kontrol Ah iya, metodenya. cocok sudah. Tidak Iya. ada kartu Mm, kontrolnya, jadi tetap iya. Heeh. iya. Jadi peningkatan, jadi bisa judulnya tetap kartu kontrol tetap, ya kan, Iya. Dok? Iya. Terus Mm, kalau tadi peningkatan kepatuhan berarti berarti Dok, tetap lebih kalau saya sarannya Dok supaya dia apalagi namanya eh, supaya dia patuh tetap edukasi saja yang menjadi iya, apa Bu. lagi namanya. Ya kan Iya. ya? Mm-mm. Tetap Ibu Ah, saya punya rencana apa? Rencana aktualisasi. Di mm-mm. sini kan aktualisasinya itu tetap ada Ibu, menyiapkan bahan. Nanti saya buat juga leaflet. Kemudian tetap ada materi penyuluhan. Ya Kan Ibu sudah kalau sarankan begitu kemarin sudah betul itu kegiatan iya. sudah tadi Iya. tapi tetap melalui juga kartu kontrol kan Dok? Iya, heeh. Iya. Heeh, Ini tetap. Ibu ini ada kartu yang Google Form. Boleh seperti ini, Bu? Boleh, boleh. Heeh. Itu ada saya hmm, hmm, kayak begini. Mm-mm. Ya, begini ada nama, kemudian usia, alamat, tekanan darah. Mm-mm. Tunggu di sini. Ya, kalau kemarin itu kan judul itu saya belum lihat apa tuh masalah-masalahnya kan baru judul Iya, kan. Jadi nanti iya, setelah lihat masalahnya kan baru kita create ulang kan masalahnya. Jadi harus sesuai dengan tupoksi kita. Jadi bahasa-bahasa di dalam penentuan isu itu kan kita harus mengarah kepada akibat bukan sebab. Nah, jadi kalau tadi rendahnya ya itu rata-rata iya. adalah sebab bukan akibat. Nah, kalau Oh iya, sebab-sebab itu yang membuat pekerjaan kita jadi tidak optimal. Kan begitu, Bu. Jadi berarti pekerjaan kita yang tidak optimal itu adalah baik edukasi ataupun pengendaliannya, Bu, dokter gitu. iya. Dok, ya. Ini Bu, Oke. Ya. dia punya contohnya yang tadi. Mulai dari ada nama, usia, alamat, Mm-mm. kemudian ada tekanan darah, ada nama obat, obat-obatnya di sini yang sering diminum, amlodipin 5, 10, Ya. 2 katopril, kemudian ada furosemid. Waktu minum obatnya itu ada pagi, siang, sama malam, sama Oh iya. tanggal minum obat. Boleh begitu Ibu, begitu Boleh, saja boleh, anunya, boleh. Tadi formatnya. juga ada bimbingan saya kayak begini, mau mirip begitu dokter juga yang baru ujian Mhm. tadi, barusan. Dokter siapa tadi ini? Stefani ya? Siapa? Saya lupa. Iya, Iya, oke. gitu Bu. Jadi Heeh, nanti ada Ibu kalau masalah yang ini nih Ibu, ini gimana? keterkaitan substansi mata pelatihan ini Heeh. diuraikan semua umpamanya yang berorientasi pelayanan. Jadi penjelasannya dimasukkan lagi atau poin-poinnya saja. Poin-poinnya saja. Nanti kan penjelasannya kan sudah ada. Penjelasannya kan sudah ada Iya, di atas sebelumnya, ada penjelasan di atas, ya kan? iya. Oh, Heeh. berarti Nanti tidak perlu, berarti sudah betul ini Bu, Hmm, begini saja. ya, begini saja. Heeh, Nanti kalau kita heeh, implementasi, baru kita uraikan. Ada heeh. penjelasan tah, ada uraian. Iya, Ya, jadi sudah sementara boleh begini begini Bu. dulu Ya, boleh. Bu. Iya, berarti ada nanti Bu, jadi rencananya itu kan nanti ada ini untuk apa kartu kontrolnya di puskesmas. Saya akan nanti tetap turun nanti satu desa percontohan, bilang kapus. Nanti satu desa percontohan di situ kami akan turun mungkin door to door visit Mm, ke ini ke ya, rumah-rumah pasien yang menderita hipertensi. oke. Nanti kerjasama sama bidan desa mungkin ada kader juga, kader dari ini PTM seperti itu Bu. Oh iya, itu berarti Hmm, jadi komprehensif Ibu dong. Ibu punya apa kegiatan ya? Ada home iya, visitnya juga. iya Kalau home visit. disimpulkan keseluruhan itu kegiatan apa dok namanya? Keseluruhan dari apa yang dokter lakukan itu namanya Iya, apa? apa penyuluh dari penyuluh Penyuluhan mungkin beda penyuluh. beda sendiri. Kalau Iya, penyuluhan kan disuruh. Kalau inti kan ada iya, kayak semacam tindakan. Ada iya. tadi si anu ini. Makanya saya bingung Ibu judulnya ini Iya, kan ada bagaimana juga kalau iya kalau dia dengan punya sensasi kartu sosial. digital, kartu kontrol digital
digitalnya itu bisa berjalan kalau kita lakukan home visit. Karena kalau cuma di Nah, puskesmas Ibu, makanya nggak biasanya bisa keluarga itu pasien. berarti kalau semuanya tadi keseluruhan dari itu namanya apa dong? Kalau saya tadi punyanya si Anu ini, dia saya tuh selalu sarankan itu agak ke tupoksi gitu ya. Ada Iya, tadi se sebentar dulu saya lupa apa judulnya tadi itu dokter di Undata tadi. Tadi kelompok satu. Ini kan saking banyaknya kan kelompok latsar ini. Biasa kita apa namanya lupa. Dokter Nita Adita terus cantik nanti kita harus simpulkan itu menjadi Umi. Oh ini dokter Umi. Bagus tadi ini diapresiasi punyanya sama. Oh iya dia tetap edukasi dia nih. Edukasi iya. kesehatan melalui QR code dan formulir komunikasi interpersonal 5A bagi pasien rawat inap di IGD. Tetap edukasi diambil dok, cocok sudah kayak kalau ndak jadi begitu saja. Nah, Jadi edukasi. judulnya Ibu bagaimana judulnya itu Bu? Yang tadi saja dok kalau saran saya edukasi kepatuhan minum obat kepatu atau ibu kalau maksudnya dia penyakit apa tadi itu. Hipertensi Bu, darah tinggi. Hipertensi. Jadi edukasi. Saya rasa kalau apa itu bagaimana kalau penanganan edukasi penanganan penyakit hipertensi. Jadi kenapa kita memberikan edukasi itu karena tadi rendahnya itu tadi kepatuhan minum obat. Jadi bukan minum obatnya yang menjadi akibat, Bu. Akibatnya adalah apa perlu diedukasi terkait dengan eh, apa tadi edukasi pasien hipertensi kan? Iya. Berarti dia punya ininya Bu, apa efeknya itu nanti yang edukasi. Hip- Hipertensi kan? Belum optimalnya edukasi. Belum optimalnya atau tidak efektif. Menurut dokter tidak efektif atau tidak optimal? Belum efektif sih Bu Oh ya, sebenarnya. belum efektif. Belum efektifnya belum efektifnya edukasi bagi pasien hipertensi mengelola tekanan darah. Ibu, kalau ini contohnya ada saya dapat dia Ya, peningkatan pengetahuan, peningkatan pengetahuan dan kepatuhan pasien hipertensi melalui home visit, penyuluhan dan eh, kartu kontrol di banyak wilayah sekali. puskesmas. Terla- Terlalu banyak, Terlalu dok. panjang. Eh, lebih Berarti Bu edukasi masuk semua sudah itu Bu. Dia punya kartu kontrol, penyuluhan, Iya, kan home edukasi visit. Iya. edukasi maksud saya kayak mengenal hipertensi dan cara mengelola tekanan darah untuk hidup sehat, begitu kayak Oh iya. begitu modelnya sepertinya. Oh iya. Kurangnya belum minimnya pemanfaatan kan kurang optimalnya kan pemanfaatan media sosial dalam tadi. Jadi itu saja dok kalau saran saya itu edukasi penanganan hipertensi atau boleh juga kalau kan kita mulai dari mengenal hipertensi itu dok bisa nggak dok? Kayak kalau bisa sih judul itu menarik juga kayak mengenal hipertensi dan tata cara mengelola tekanan darah untuk hidup sehat melalui edukasi interaktif. Eh, atau edukasi tentang hipertensi dan cara mengelola tekanan darah eh,
berbasis kan multimetode kan tadi ya berbasis edukasi berbasis itu tadi home visit dan apa? Home visit dan apa, Dok? Home visit, kartu kontrol, sama penyuluhan, Ibu. Dari Sudah di, edukasi sudah edukasi itu. Jadi edukasi, maaf ya. Jadi kita harus karena ini harus kita perbaiki sebelum kita lanjut ya. Eh, iya, edukasi hipertensi, begini saja. Edukasi hipertensi dan edukasi dan penyuluhan hipertensi dan cara mengelola tekanan darah melalui eh, home visit, melalui kartu kontrol dan home visit, begitu barangkali dok. Boleh nggak begitu? iya, nanti di Ah, anu ah. lagi, Bu. Jadi Iya, begini kalau saya nggak usah pakai penyuluhan, langsung saja edukasi karena penyuluhan bagian daripada edukasi, iya, kan begitu ya. Jadi iya. edukasi Nanti, penyakit hipertensi penyakit dan hipertensi dan cara cara mengelola tekanan darah melalui melalui kartu kontrol ya digital dan melalui home visit. kartu kontrol dan home visit, kan Iya, begitu? Iya, iya, melalui metode home visit dan kartu kontrol supaya dia tidak terlalu ribet gitu bacanya gitu. Tetapi tetap iya. namanya edukasi. Edukasi itu bagian dari penyuluhan, eh, Hmm, ya mendorong kepatuhan, kan begitu dok ya? Heeh. iya, Ini pas di dalam-dalamnya ya semua tercakup begitu. Iya, oke saya rasa begitu dulu dok, diperbaiki saja dulu apa tulang ikannya. oh iya, Tadi ya, jadi berarti kan karena kenapa? Jadi waktu terbatas buat edukasi. Jadi dokter lakukan home visit. Kan nanti setiap setiap fishbone harus dijawab dok, kan begitu ya? Jadi iya, kalau misalnya waktu terbatas buat edukasi pasien yang padat atau jadwal di poli padat, nah maka kita lakukan home visit gitu. Nah, kemudian apalagi namanya rendahnya kesadaran atau motivasi pasien untuk mengikuti saran dokter, maka kita buatkan kartu kontrol. Dok ya, satu-satu saja, tahu sebanyak-banyak begini. Jadi di setiap SDM metode satu-satu saja. oh Tah? iya, iya, Supaya nanti menjawabnya juga mudah karena waktunya cuma 1 bulan, dok. oh Khawatir iya, kita tidak selesai kan? Misalnya oh kurang materi edukasi yang mudah diakses atau menarik, membuat materi edukasi yang menarik melalui misalnya video tutorial dan seterusnya kan? Jadi anggaplah nanti kita buat 5 saja, dok. 5 saja eh, 5 saja money, method apa segala kan begitu. Jangan terlalu banyak. Jadi waktu terbatas buat edukasi, komunikasi medis kadang dipahami pasien, kurangnya materi edukasi yang mudah atau menarik, rendahnya kesadaran dan motivasi pasien untuk mengikuti saran dokter, kurangnya dukungan sistem atau fasilitasi edukasi di tempat kerja gitu. Sehingga nanti kita bisa menggunakan media-media sosial juga sebagai bahan edukasi. Gitu ya, Dok. Ya, oke. Ya. Sementara itu dulu, Dok. Nanti sampai diperbaiki ya, iya, Bu. Ya, oke. iya, oke, makasih Bu. Terima kasih, Bu Vita. Iya, Tervita. PKM Tada. Tada itu di mana-mananya itu ya. Saya kok baru dengar. ada di Kecamatan mana? Kecamatan Lombok Selatan, Ibu. Jauh juga ya. Di Iya, Cinombo itu kan dekat rumah sakit Raja Tombol itu tuh ya. Kalau dari tempatku itu Ibu ada kurang lebih 1 jam lagi ke Tinombo, Ibu. Oh, 1 jam lagi ke Tinombo. Iya, Oh, kan Tinombo Selatan. Kalau rumah sakit itu dia masuk Tinombo. masih Tinombo. Tinombo Selatan Iya, lebih duluan daripada Tinombo sendiri. iya. Habis Kasimbar baru Tinombo. Oh, Iya, Tinombo. Tada. Iya. Puskesmas Kasimbar, Tada, Sigenti. Iya, kebetulan saya Bu Dokter Flora kan teman Oh iya. saya dia chat saya. Jadi betul lagi Hmm. ikut diklat kepemimpinan di Makassar. Oh iya, Iya. dia di kepala rumah sakit anu dia. Iya, Tinombo. ke Iya. rumah sakit itu. Jadi beliau kalau eh, bukan aksi perubahannya saya
kemarin sarankan ini apa rumah sakit hijau berbasis apa lingkungan gitu kayak Ibu. em, efisiensi penggunaan listrik, air begitu. Hmm, Karena kan beliau direktur toh, jadi dia lebih ke iya, manajemen rumah sakit. Ya, oke baik Ibu Dokter Vita, saya kira begitu ya Dek ya. iya, Terima iya. kasih. Kasih Bu. Ya, Iya. lalu Pak Rey, silahkan. eh belum mana? Sudah lanjut. Dari tiga isu itu, Ibu, saya menganalisis menggunakan APKL. Yang pertama itu belum optimalnya pengisian rekam medik elektronik, itu mendapatkan nilai 17. Belum optimalnya penerapan 5 momen cuci tangan, itu mendapatkan nilai 19. Kurangnya pengetahuan pasien lansia bahwa makanan bersantan dapat menyebabkan hipertensi dan kolesterol, itu nilainya 14. Dari analisis APKL ini, yang mendapatkan ranking pertama itu belum optimalnya penerapan 5 momen cuci tangan, Bu. Ini fishbone-nya. Untuk men-nya kesadaran rendah, belum terbiasa, beban kerja tinggi. Untuk millennial-nya budaya kerja belum mendukung, tidak ada reminder visual, tidak ada audio pengingat. Untuk material, tempat cuci tangan tidak strategis, air atau sabun kadang kosong, engrap yang terbatas. Untuk metodenya, sosialisasi jarang, tidak ada briefing rutin, SOP tidak dipahami semua petugas. Yang dapat isunya belum optimalnya penerapan 5 momen cuci tangan. Mm-mm. Apa itu sosialisasi jarang ada nggak Pak bahasa lainnya? Jangan sosialisasi jarang, jarang sosialisasi. Kan ini bukan bahasa Indonesia yang baku Pak pakai apa dong? Eh, Bapak bisa ganti apa sosialisasi jarang itu? Jarangnya dilakukan sosialisasi, Bu. Iya, iya betul. Jadi mungkin bisa juga begini Pak, sosialisasi terbatas, gitu. Terbatasnya sosialisasi. Atau ya, jadi sosialisasi itu bisa diseminasi, bisa penyuluhan kayak gitu ya. Jadi terbatasnya saja Pak, terbatasnya sosialisasi atau terbatasnya penyuluhan. Ya, ya, terbatasnya duluan saja Pak di depan terbatas. Terbatasnya. Nah, kayak ini rendah kesadaran rendah, rendahnya kesadaran. Kita kan anu tahu bahasa Indonesia yang baku. Dibalik Pak, dibalik ya. Nah, oke. Sip, sip, sip. Lalu. Solusinya
Untuk yang kemarin Ibu Hmm. kasih masukan itu untuk pemasangan reminder dengan pemutaran pengingat audio, Ibu. Hmm. Oke, sip. Ini tabel rencana kegiatan aktualisasinya. Rencananya nanti pertemuan berikutnya lagi kita. Ya Pak ya, kita fokus ke Ya, core isu saja tadi. Kalau sudah tadi map-nya sudah oke. Oke saja dulu. Kasih Pak ya. ya. Nanti Makasih Ibu. ya sama-sama. Nanti buat teman-teman lagi. Kita lihat isunya saja dulu. Ibu Isra lagi. Bu Isra, ada hambatan? Ibu, maaf tidak bisa dia share Ibu. Oh, Error. nggak bisa. Kok bisa? Coba kirim ke siapa gitu dulu. Itu Ibu bicarakan saja lagi. Apa masalahnya? Isunya Ibu belum optimalnya pemantauan pelaksanaan bantuan perumahan. Oke. Lalu judulnya? Judulnya judulnya optimalisasi pemantauan pelaksanaan bantuan perumahan. Pemantauan? Pemantauan pelaksanaan bantuan perumahan. Ya, melalui apa? Di sini saya pakai gagasannya Google Drive Ibu. Berarti monitoringnya itu tidak, maksud saya gini Bu, ada harus nilai tambahnya, misalnya metodenya kan, misalnya metodenya checklist atau berbasis digital atau berbasis gitu. Nah, Google Drive itu kan lebih ke merek ya Bu, merek. Jadi kalau saran saya lebih fokus saja, misalnya kita pemantauan apa tadi? Optimalisasi pemantauan Nggak usah pelaksanaan. pakai optimalisasi, langsung saja ke judul. Judulnya tidak pakai optimalisasi, itu adalah lebih kepada tujuannya. Nah, jadi langsung saja pemantauan apa tadi? Pemantauan pelaksanaan bantuan perumahan. Pemantauan pelaksanaan bantuan Bantuan perumahan. perumahan melalui Pemanfaatan teknologi. bukan. Maksud saya gini, bagaimana cara kita memonitoring, dengan cara apa? Data kah? Atau bagaimana maksudnya? Maksudnya Ibu itu dia kayak pemantauan di lapangan dibuatkan laporannya menggunakan Google Drive. Google Drive kan hanya menyimpan, Bu. Itu Ibu, Ah, spreadsheet yang ada di Google Drive. Oke. Tidak. Belum jelas aninya. Yang mau dilakukan itu belum jelas. Jadi kan namanya pemantauan itu, Bu, adalah monitoring.
Nah, jadi ketika kita melakukan monitoring, kita pasti punya instrumen monitoring. Nah, laporan apa? Misalnya kita gunakan apa sistem pelaporan berbasis apa gitu supaya kita ada bukti lapangan misalnya. Atau kita buat dashboard digital, Bu. Dashboard digital yang mana bisa memperlihatkan monitoring progres secara visual, update dari hasil monitoring yang Ibu lakukan. Kan begitu ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu bisa jadi tadi misalnya kan pemantauan pemantauan eh, apa lagi tadi Pemantauan pelaksanaan Peman, bantuan perumahan. pemantauan pelaksanaan apa? Bantuan perumahan, Ibu. Oke, pemantauan bantuan langsung saja pemantauan bantuan perumahan. Oke, melalui dashboard digital. Atau boleh juga kalau misalnya di pemantauan ini langsung jadi sistem pelaporan saja begitu, berbasis sistem pelaporan berbasis evidence atau berbasis bukti di lapangan kan begitu. Jadi nanti bisa menggunakan Google Form. Jadi nanti kan bisa kita mengupload foto kan begitu. Itu berarti hasil menggunakan monitoring sistem pelaporan. Jadi menggunakan sistem pelaporan yang berbasis bukti lapangan begitu, Bu. Jadi kita di dalamnya bisa ambil foto, bisa ambil video, nah sebagai bukti di lapangan. Nah, jadi dia sifatnya lebih ke sistem pelaporan atau boleh juga begini, sistem pelaporan dan monitoring. Nah, monitoring pelaporan bantuan perumahan, ya kan Bu? Atau boleh juga berbasis dashboard digital, gitu. Nah, nanti Ibu Isra pelajari saja dulu ya, yang mana bagusnya. Nanti Ibu diskusi sama mentor, yang mana mau diambil. Nah, jadi boleh kita tadi ya, jadi buat sistem pelaporan berbasis evidence atau pembuktian di lapangan. Kemudian juga kita bisa buat berbasis dashboard digital, monitoring progress secara visual maksudnya, ya Bu ya. Nah itu boleh pakai Google Spreadsheet, nanti langsung dikonek ke dashboard, gitu Bu Isra ya. Nah, nanti Ibu pelajari dulu saja, oke? Ya, ya. Baru lalu silakan Ibu Kris. Iya, baik. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Izin sebelumnya, Bu, menyampaikan hari Kamis kemarin itu saya sudah bertemu dengan mentor saya, Bu, dan menyampaikan apa yang menjadi sarannya Ibu kemarin terkait isunya. Cuman beliau menyarankan sepertinya terlalu kompleks, Bu. Kemarin kan Ibu menyarankan terkait konten website, Bu, ya. Sama pengembangan website juga masuknya sih. Jadi beliau menyarankan selain isu itu, Chris punya isu apa lagi? Jadi saya sampaikan isu awalnya saya, Bu, dan beliau menyetujui, dan itu memang betul-betul dibutuhkan, Ibu, untuk saat Iya, ini. oke. Tadi saya juga tidak menyarankan ini Pak Google Drive ini. Jadi diganti pemanfaatan saja berbasis digital saja. Kan sudah ada digitalisasi, jadi tidak perlu. Ya, Kalau ini tidak usah lagi. Nanti di metodenya saja dibawa. Jadi iya, baik. langsung saja digitalisasi arsip dokumen laporan. Laporannya juga harus jelas laporan apa. Laporan khusus di bagian perencanaan program, Ibu. Laporan Renstra, RKA. Lap- jadi laporan apa itu namanya? Perencanaan pembangunan, digitalisasi arsip laporan perencanaan pembangunan berbasis QR code. Pembangunan, Bu, ya. Ya, oke. Perencanaan program berarti, Bu? Ya, perencanaan pembangunan kalau itu yang tadi Renstra, Laki. Oh ya, melalui pemanfaatan Google Drive-nya dihapus saja, Ibu? Melalui kan sudah digitalisasi berarti Ya. sudah pasti. Melalui pemanfaatannya hapus saja langsung berbasis QR code saja.
Digitalisasi arsip dokumen laporan perencanaan pembangunan. Jadi hanya yang mau dilaporkan ini hanya laporannya saja yang mau diarsipkan. Semua dokumen Ibu. Hah? Iya, tidak. Dokumen-dokumen yang Maksudnya ada di semua bagian. laporan cuma itu saja yang diarsipkan. Iya. Nah, sudah terserah aja, begitu saja. Digitalisasi arsip dokumen laporan perencanaan pembangunan berbasis QR code pada subbagian perencanaan dan program. Nah, kalau saya di provinsi, saya tidak sarankan mereka menggunakan arsip karena arsip itu kalau kita di provinsi tidak boleh menggunakan tempat arsip lain kecuali Serikandi. Tapi kalau misalnya di Parigi itu masih boleh, silakan saja, ya. Iya, kemarin saya sampaikan begitu, Bu, pakai Serikandi. Cuman kebetulan saya langsung bicara dengan Ibu Seknya langsung. Kayaknya kita belum terlalu aktif di Serikandi. Jadi coba Kris buat yang sederhana saja dulu, begitu Ibu Iya, disarankan. oke. Ya, masalah. Yang penting mentornya sudah oke ya. Ya, Iya, kalau ya artinya kalau mudah-mudahan kita tidak dapat juga penguji yang mengerti, mudah-mudahan dia tidak ngerti juga gitu. iya baik. Ya, oke, baik, siap. Oke, lanjut. Ini kemudian isu saya, Ibu. Isu yang saya angkat awalnya itu ada 4 isu. Belum optimalnya arsip dan penyimpanan dokumen, kemudian belum optimalnya pengelolaan website instansi, belum optimalnya penggunaan web media digital sebagai sarana informasi, kemudian kurangnya kesadaran menggunakan platform digital untuk Ini menyimpan kalau soft copy. kurangnya ini tidak masuk dia akibat, Bu. Ini masuk di sebab. Oh, ini Jadi, sebab Ibu ya? ini sebab. Iya, baik Bu. Selanjutnya dari itu saya saring menggunakan APKL. Dan yang mendapat ranking tertinggi itu bagian ini, Bu. Belum optimalnya tadi. Optimalnya arsip. Kemudian saya saring kembali menggunakan USG dari 3 isu tertinggi. Jadi saya pakai yang ini, Bu. Yang poin pertama. Kemudian dari identifikasi penyebab masalahnya ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu bagian mainnya kurangnya literasi digital, kemudian kurangnya kesadaran tadi, kemudian prosedur baku pengarsipan belum tersedia, ketergantungan pada metode manual, budaya kerja konvensional, kurangnya komitmen dan kesadaran menggunakan platform digital, kemudian di bagian metode tidak adanya platform terpusat, kemudian penyimpanan masih ganda antara manual dan soft copy. Oke, Bu. Gitu, Saya Bu. rasa sudah dulu untuk ya. Yang penting sudah jelas apa masalahnya. Ya. Iya. Berarti isu yang saya angkat tidak menjadi masalah Ibu ya ke Iya, depannya. sepanjang mentornya sudah oke ya. Oh Ya, iya baik Ibu, kalau siap. mentor sudah oke, berarti kan nanti dipertanggungjawabkan oleh mentor ya. Iya Jadi baik kalau Ibu. ada pertanyaan, kebetulan pas dapat juga orang yang paham, saya nanti kan sampaikan bahwa sudah menjadi saran mentor, oke? Iya Ya, baik. oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, saya ini kan banyak sudah puluhan kali seminar. Jadi dari puluhan kali seminar itu saya mengekstrak semua masukan-masukan penguji. Ya, jadi saya mengekstrak semua masukan-masukan penguji. Jadi kalau sudah ada yang penguji yang memberikan masukan seperti itu, saya akan informasikan kepada peserta saya. Jadi tapi saya kembalikan lagi karena semua adalah hak prerogatifnya mentor. Nah, karena secara teknis nanti yang akan damping itu adalah mentor. Ya, jadi semuanya itu saya sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa kondisinya seperti ini. Beberapa mentor mempermasalahkan bla 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 bla. Nanti kalau saya dapat di kondisinya seperti itu ya. Nah, jadi misalnya nanti ini ya Bu ya, nanti kalau ditanyakan, nanti saya jawab begitu bahwa itu sudah berdasarkan konsultasi mentornya ya. Jadi saya tidak berani untuk mengintervensi kayak begitu ya Bu. Karena saya pernah dapat seperti itu dan kebetulan yang menjadi pengujinya adalah Bu Sekretaris. Nah, Bu Sekretaris itu kebetulan ya memang concern dengan bagaimana percepatan pemanfaatan Serikandi. Nah, sehingga itu menjadi pertanyaan dan akhirnya judulnya diganti. Jadi makanya saya hanya menyampaikan saja ini ke teman-teman. Kalau misalnya nanti Ibu Kris masih ada waktu untuk menggali lagi masalah yang lebih, saya sarankan lebih baik dihindari. Ini
ini hanya saya sampaikan saja pengalaman-pengalaman saya ya Bu Kris ya. Nah, tidak juga mungkin tidak semua juga penguji paham gitu. Tapi kalau pas kita ketemu yang paham, jadi itu akan jadi pertanyaan. Tetapi terserah saya tidak ada persoalan dengan itu. Mana-mana saja karena buat saya yang penting CPNS itu memahami sebenarnya. Tapi kalau saran saya Bu Kris harus fokus kepada tupoksinya ya. Pada tupoksinya. Lebih ke fokus kepada tupoksi kita. Kenapa? Karena aktualisasi yang kita lakukan ini walaupun hanya 1 bulan tapi harus berkelanjutan. Nah, kenapa harus sesuai dengan tupoksi kita? Karena nanti harus dikaitkan dengan SKP. Nah, SKP kita sesuai dengan jabatan kita. Seperti itu ya, Bu ya, Bu Kris. Nah, jadi itu tadi kenapa kemudian saya menyarankan bahwa kalau masih bisa Ibu berpikir lagi lebih luas lagi apa yang lain, Ibu cari-cari saja dulu yang lain. Tapi kalau memang tidak ada mentok-mentok yang itu saja. Oke? Iya, Ya, baik oke. Ibu. Oke, selamat ya, Pak, Bu. Kita sapa-sapa dulu Pak Kadek. Halo Pak Kadek. Gimana? Apa kabar Pak? Sehat-sehat? Halo Ibu, selamat sore. Kabar baik Bu. Sore. Gimana kabar? Gini kabar Alhamdulillah. Baik. Gimana? Lama tidak ketemu Pak ini. Sudah 1 window kayaknya tidak ketemu Pak Kadek. Iya, kita tahun kemarin waktu PKA. Ah, siap. Itu sudah. Iya, ada anak buahnya Pak Kadek. Ada yang hubungi saya sama Dokter Flora. Oh siap. Sama Ibu Sulastri. Yang Dilan, yang Dilan. Iya, Iya, saya rekomendasi kan sudah itu. sama Ibu Sulastri. Iya, saya Mm-mm. semua itu Bu. Itu sudah. Sudah pas Iya. sudah mau merancang kita. Enggak baru kapan mereka itu apa Sudah masuk, baru sudah selesai emosi. baru sudah selesai ini mereka Pak kan Emosi. apalagi namanya sudah mau masuk ke merancang sudah ke agenda 4 sudah. Hmm. Mm-mm. Jadi katanya selalu mau ke Makassar. Iya kasih kan mereka 2 kali Bu Dilan itu kan mereka Iya, 2 kali itu kasih sudah. kan. Iya, kalau kita kan kemarin di provinsi sudah tidak ada klasikal Pak Kadek. Jadi cuma pas seminar saja sama apa itu stula. Stulanya lagi cuma datang stula langsung pulang lagi. Kasian banget. Kalau gue sedang ke Makassar, Kemendagri Makassar kemarin yang angkatan pertama Iya, mereka punya kasih kasih cuma sekali, tapi yang kedua sudah 2 kali kasih kasihnya. iya betul. Kan ada juga saya dampingin di kemarin di Iya, Makassar itu di Kemendagri. Tapi kayaknya bukan Pari iya. kemarin Donggala. Iya. Oke. Baik, makasih Pak Kadek sudah Siap, Bu. tengok-tengok begitu. Kapan kita Siap, seminar Ibu. ini Pak Kadek? Seminarnya ini? Yang angkat 15 itu hari Bu, hari Sabtu. Oh, Sabtu ini ya? Oh, siap, Iya, siap. tanggal 19. Yang angkatan 14 itu hari Senin. Kalau kita ini 15 ini Pak Kadek, 15. 15 itu di hari Bu, di hari Sabtu kalau nggak salah itu. Ya, Duluan 15 dan makan. 14. Sabtu kita ya? Iya. Apa? Terbalik Pak, Mungkin nanti Hah? untuk sekali angkatan ya. 15 hari Kita tanggal berapa? Itu Masih ada waktu kita kan ya, masih ada pembimbingan lagi. Kan baru 2 kali pembimbingan saya ini Pak Kadek. Nah, pembimbingan itu rata-rata 4 kali. Ya kan? hari Senin kita hari Senin mereka di Sabtu angkatan Senin balik. Ibu, kayaknya hari Putus Senin caranya. bukan seminar, Ibu. Hari apa, Dek? Hari apa? Hari Senin bukan. Hari Senin ada lagi pembimbingan ya. Oke. Ini saking banyaknya nih jadwal Pak Kadek, saya kadang sudah bingung-bingung. Yang mana? Provinsi Hah? Provinsinya 11 angkatan, Bu. Belum Banggai. Itu. Belum Polali. Sama, pokoknya semua 20 angkatan. Dinikmati ya. Makanya PKP itu masuk angkatan. PKP 1 aja kan. Ya, oke dan kalau gitu. Ya, oke lanjut kita ke Ibu Zalzadila.
baru tidak bisa juga habis dalam satu kali pembimbingan, dia harus dicicil-cicil setengah dulu baru lebih, soalnya lah setengah lagi. Ya, silakan. Ini Bu Ini judulnya. manajemen ini terlalu apa ini peningkatan melaksanakan kegiatan. Em, saya belum paham nih judulnya, Bu. Coba dari akibatnya, apa akibatnya? Masalahnya. Nah, stop. Masalahnya, masalah. Ya, belum optimalnya manajemen pemasaran. Kalau anunya Bu, Manajemen pemasaran, Ibu tugasnya apa, Bu? Bu Salzila. kalau tupoksinya Bu ada sini. Assalamualaikum. Terus lagi Bunda? Yang ini Bu, tupoksinya melakukan fasilitasi tingkat akses informasi teknologi pasar sarana dan prasarana Poktan. Ya, fasilitasi tingkat akses informasi teknologi, pasar, sarana, dan prasarana peternak. Fasilitasi tingkat. Nah, berarti belum ini, Bu. Berarti ini belum efektif mungkin, belum Iya, atau belum ya belum optimalnya optimal. digitalisasi Bu. Belum optimalnya fasilitasi, Bu. Bukan itu dulu. Nah, ini sesuai dengan tupoksi kita kan, yang bermasalah adalah belum efektifnya fasilitasi tentang apa? Kayak Fasilitasi penggunaan media akses sosial informasi pemasaran ya Bu. teknologi, Penggunaan media sosial untuk pemasaran. Tidak, sayang, tidak begitu. Itu sebab-sebab namanya. Maksud saya, ini kan saya sudah jelaskan tadi bahwa yang bermasalah itu adalah tupoksi kita. Ada beberapa kegiatan dalam tupoksi kita itu bermasalah. Nah, maksudnya, bukan, ada isunya. Misalnya, kita kan melakukan selama ini belum optimal untuk melakukan fasilitasi tingkat akses informasi teknologi, pasar, sarana, dan prasarana apa ini kelompok tani Kelompok tani atau ternak peternak gabungan. ya. Nah, ini yang belum optimal, Bu. Yang belum optimal itu yang sesuai dengan tupoksi Ibu tadi, fasilitasi. Nah, nanti gagasannya memfasilitasi melalui apa? Kan begitu. Ya. Kan bisa Ya. nggak dipahami, Bu? Ya. Jadi belum optimalnya fasilitasi eh, tingkat akses informasi teknologi, pasar, sarana, dan prasarana Gapoktan. Nah, itu yang menjadi akibat, Bu. Itu yang di kepala ikan nanti. Oh, iya, Belum optimalnya fasilitasi sesuai dengan tupoksi Ibu itu ya. Supaya nanti ada keterkaitannya. Nah, terus kembali kita kepada judulnya Ibu tadi. Judulnya. Kalau judul digitalisasi Bu, manajemen pemasaran. Iya, saya lihat dong, tidak usah pakai manajemen pemasaran, pengelolaan ini. Nah. Begini saja. Fasilitasi ini kan kita tadi belum optimal fasilitasi, maka kita lalu memfasilitasi melalui apa? Apa yang tadi Ibu lakukan fasilitasi melalui media sosial itu mau diapakan? Pembuat untuk kayak sosialisasi pembuatan akun-akun media sosial Bu, kayak Facebook, Marketplace. Oh, oke. eh Berarti itu namanya apa? Media tunggu dulu. Terlalu jelimet kayaknya Ibu punya itu judulnya.
Oh, jadi Ibu mau ajarkan berarti dia jatuhnya ke fasilitasi, edukasi berarti Bu ya, Iya, edukasi, fasilitasi. Bu. Oke, fasilitasi, edukasi seperti apa marketplace, apalagi Ibu mau Media bikin? sosial juga, Bu. Media sosial kayak WhatsApp bisnis, Hah? WhatsApp bisnis, WhatsApp Oh, bisnis. WhatsApp Iya, bisnis. Nah, edukasi. jadi kita kan mau jadi kan tadi Bu berangkat dari belum optimalnya fasilitasi, Iya. maka kita mau mengoptimalkan fasilitasi. Nah, jadi bisa saja kita melakukan layanan edukasi digital melalui misalnya kan eh, apa lagi namanya? Ada istilahnya itu kalau e-commerce, Bu. Iya, Bu, e-commerce. E-commerce. Ya, E-commerce, oke. marketplace, sama media sosial. Eh, e-commerce dan marketplace. Ya. Jadi melalui e-commerce dan marketplace begitu. Berarti Bu, layanan edukasi saja, layanan edukasi digital melalui e-commerce, melalui e-commerce. Jadi kalau berarti gitu, layanan edukasi digital. Oke, e-commerce itu kan lebih kepada anunya ya kayak dompet-dompet digital begitu ya. Iya, Eh, coba lihat lagi di atas Ibu tadi manajemennya tadi itu. judulnya, Bu. Ah, judulnya ya, oke. Nah, jadi enggak usah digitalisasi dengan pelayanan, Anda saja, Bu. Kan tadi fasilitasi toh, fasilitasi Iya, kita Bu. melalui layanan saja, kan? Iya, Layanan, layanan edukasi digital, digital, melalui eh, e-commerce. layanan edukasi digital, apalagi peningkatan peningkatan maksud saya pengen apa lagi namanya manajemen pemasaran, bukan manajemen pemasaran berarti bukan manajemen itu mengelola pemasaran. Kalau ini langsung ke pemasarannya mungkin Iya, Bu, layanan pemasaran. ya layanan edukasi pemasaran, layanan edukasi pemasaran produk ternak ya Bu, produk apa? Hasil hasil produksinya, Bu. Oh, oke. Oke, layanan layanan edukasi digital hasil produksi, begini. Layanan edukasi hasil produksi bagi kelompok peternak. Oke, berbasis berbasis marketplace dan WhatsApp bisnis ya, Iya, Bu. atau e-commerce. E-commerce, Bu. Oh ya, berbasis e-commerce. Penyerahan edukasi pemasaran hasil produksi ternak. Edukasi. Sudah. Layanan edukasi. Pemasaran Oke. Ya, edukasi pemasaran. Pemasaran produksi apa tadi? hasil produksi ternak Hasil bagi produksi kelompok ternak bagi kelompok. Ya. peternak berbasis media sosial, Mm. marketplace. Ya, maksud saya peternaknya nanti jangan double. Maksud saya jadi berbasis kelompok saja mungkin, Bu. Boleh juga, ya kan? Oh, iya. Atau berbasis partisipasi kelompok bisa. Maksud saya supaya lebih baku ininya Bu, jelas apa yang mau dilakukan. Kalau kayak begini, orang bingung apa yang mau dilakukan. Jadi intinya aktualisasi, ini kan aktualisasi. Namanya aktualisasi itu harus aktual. Nah, harus berupa kegiatan atau jasa produk. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita buat saja begitu ya. Layanan edukasi digital pemasaran hasil produksi, eh, berbasis partisipasi kelompok. Begitu saja bagus juga.
Berarti yang kita edukasi itu adalah kelompok. Begitu, Kelompok, Ibu? Nah, oke, baik. Saya kira begitu dulu, Bu, ya. Nanti Ibu sambil perbaiki dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Soalnya sudah maghrib ternyata. Oke, Bu. Oke, baik. Silakan stop share, Bu Salsabila. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan di hati. Insya Allah yang belum nanti kita akan lanjutkan pembimbingan selanjutnya sambil terus berbenah menggali ya, menggali apa lagi apa aktualisasi yang sekiranya sesuai dengan tupoksi kita. Oke, baik Bapak Ibu, kan banyak referensi, silakan untuk digali. Oke. Saya akhiri untuk sesi kita. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai Terima jumpa. kasih, Bu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Ya, silakan Terima kasih, izin Bu. live ya. Sudah azan soalnya. Makasih. Pak Afdal, apa tuh boxnya Pak Afdal? Saya belum dapat Le. Itu juga saya tidak tahu, Le. Saya cari peraturan bupatinya tidak ada, Permendagrinya tidak ada.